Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita secara bersama-sama telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini kita telah masuki 10 kedua di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tidak ada dosa yang diperbuat seseorang yang berpuasa, yang puasanya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, iman, dan istihsan, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut catatan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Fath al-Bari Asyarah Sahih al-Bukhari, dimaksudkan imanan adalah berpuasa karena meyakini dan kewajiban akan kewajiban berpuasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Itulah alasan mengapa Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan bahwa seruan kewajiban berpuasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka atas dasar imanan dan ihtisaban, itulah tata cara puasa yang benar yang membuat pelakunya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau seseorang mendasari puasanya karena dasar iman, mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu hatinya semakin tenang, lapang, dan bahagia.
ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang didapati tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa, sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hikmah Ramadan adalah bahwa berpuasa itu adalah benteng atau perisai bagi pelakunya. Rasulullah SAW dalam hadis kudsitnya, maksud saya hadis kudsi, menyatakan bahwa dalam firman-Nya yang artinya semua amal perbuatan Bani Adam menyangkut dirinya pribadi kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untukku, dan karena itu akulah yang langsung membalasnya. Saum itu ibarat perisai. Pada hari melaksanakan saum, janganlah yang bersaum mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan, dan tidak didengar. Dan jangan pula ribut hingar-bingar bertengkar. Jika di antara kalian memakinya atau mengajak berkelahi, hendaknya katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Selanjutnya Nabi bersabda, demi Allah yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, sungguh bau busuk mulut orang yang bersaum atau yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bau minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa tersedia dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka karena bukanya, dan gembira ketika kelak menemui Robnya atau Tuhannya. Hadis riwayat Syaikhan, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Semua amal dan perbuatan taat mempunyai pahala dan ganjaran tertentu dan terbatas yang akan diterima oleh orang sesuai dengan amaliyahnya. Jadi adapun saum yang dilakukan dengan ikhlas menurut tuntunan syara, pahalanya yang langsung bisa dirasakan dan langsung mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saum ibarat perisai, dinding, dan benteng, karena dapat melindungi pelaksanaannya dari kelemahan rohani dan jasmani, dan juga puasa menjadi sumber penumbuh kekuatan cita-cita, kehendak, dan kemauan. Saum sebagai sumber yang memancarkan kekuatan beragama dan penambah kekuatan sinar di dalam hati sanubari. Selain dari itu, saum menjadi sumber pokok kekuatan dan kesehatan jasmani maupun rohani, serta menanamkan lemah lembut dan kehalusan budi pekerti dan akhlaknya. Manfaat saum telah diakui oleh ahli-ahli kesehatan, apalagi saum itu dilakukan menurut ketentuannya dengan jalan ikhlas tadi.
Jadi hadis qudsi tersebut memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita bagi orang yang bersaum untuk melaksanakan adab dan tata cara bersaum dengan ikhlas dan punya nilai yang lebih tinggi. Yang pertama, memelihara lidah atau anggota badan lainnya dari perbuatan dan tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang sering beribadah, seperti mengucapkan kata-kata kotor, mencela, memaki, menfitnah dan lain sebagainya. Manfaat berikutnya, menjaga diri jangan sampai terlihat dalam satu pertengkaran, apalagi perkelahian. Yang ketiga, hendaknya yang bersaum menjaga diri dengan sepenuh daya dan upaya agar saumnya benar-benar bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi justru saum itu dalam arti bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kedudukan orang yang bersaum itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulut orang yang bersaum akibat perut kosongnya, mulut yang sering tertutup karena kurang bicara ketika bersaum, mempunyai kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir baunya lebih wangi dari kasturi. Tidak semua yang manusia tidak berfaedah. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap enteng dan remeh, namun di sisi Allah agung dan lebih utama. Yang kelima, orang yang bersaum mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika berjumpa di akhirat nanti, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulannya bahwa hadis qudsi ini terdapat beberapa hal yang harus kita laksanakan, yaitu poin 1 sampai 6, dan juga ada senada dengan hadis qudsi yang berbunyi al-hasanatu asrun wa azidu wa sayi'ah wahidun wa mhuha wa sawmuli wa ana ajzi bih as-sawmu junnatun min adzabillah kamijan nisilah minas saif. Rawahu, hadis riwayat Imam Baghawi. Artinya, satu kebaikan digandakan menjadi 10 dan akan dikutumpahkan lagi, dan satu kejahatan akan kuhapuskan saum itu untukku dan kepunyaanku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Dan saum itu menghalang dan perisai dari sisi Allah, bahkan tameng senjata dari serangan musuh. Kaum muslimin rahimakumullah, saum yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata akan bernilai 10 kebajikan. Orang yang saum di bulan suci Ramadan dan diiringinya
dengan saum 6 hari di bulan Syawal dinilai sama dengan saum sepanjang tahun, yaitu 30 hari kali 10 sama dengan 300, ditambah dengan 6 kali 10 sama dengan 10. Berarti jumlah semuanya 360. Sedang 1 tahun sama dengan 360. Ini menurut hitungan Syamsiah. Kaum muslimin rahimakumullah, selayaknya kita selaku umat Islam harus berupaya semaksimal mungkin untuk meraih apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya ketika kita masih hidup, kita bisa memanfaatkan kehidupan kita ini untuk menjadi hamba Allah yang selalu menjalankan perintah-perintahnya. Di antara saat ini kita jalani adalah perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita berharap agar supaya puasa yang kita lakukan ini benar-benar penuh keimanan dan juga ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berharap agar puasa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, mengetahui syarat rukunnya, bisa melaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGRI Jaya Jaya Jaya.